jam sebelum terjadi insiden penabrakan yang dilakukan oleh Bianca terhadap korban yang sedang menyeberang jalan. Siang itu sekitar jam 12 siang, di salah satu hotel mewah yang ada di ibu kota, terlihat ada dua sejoli yang sedang berbagi, peluh bersama di atas ranjang, tanpa ada ikatan pernikahan di antara mereka, karena sang wanita telah berstatus menjadi istri orang lain. Wanita tersebut bernama Bianca, dan selingkuhannya bernama Dimas, sementara suaminya Bianca bernama Alvaro. Ketika mereka sedang bersama, pasti hari-hari mereka dipenuhi dengan bercinta dan bercinta, tak memperdulikan sang suami yang sedang bekerja keras demi dirinya. Bianca pun mengabulkan keinginan Dimas, dia harus membuat selingkuhannya itu puas, karena Dimas adalah aset yang berharga untuknya demi mencapai kesuksesan yang dia idam-idamkan dari dulu. Bianca sama sekali tidak merasa bersalah kepada Alvaro yang sedang bekerja keras. Untuknya rela menantang maut, dia begitu menikmati kebersamaan dan kemewahan yang telah Dimas berikan kepadanya. Dimas dan Bianca kebetulan kuliah di kampus yang sama. Dari dulu Dimas mengejar Bianca, walaupun Bianca telah menolaknya beberapa kali dan mengatakan bahwa dia telah memiliki suami karena Bianca sangat mencintai Alvaro. Dulu dia adalah tipe wanita yang setia. Namun Bianca berubah pikiran ketika dia lulus kuliah. Dimas menawarkan pekerjaan padanya. Ternyata Dimas adalah putra dari pemilik perusahaan Alfa, salah satu perusahaan raksasa di negeri ini. Bianca baru 2 bulan memulai hubungan dengan Dimas, bertepatan dengan lamanya dia bekerja di perusahaan Alfa karena diiming-imingi akan dijadikan manajer di sana. Dimas sama sekali tidak peduli dengan status Bianca yang masih berstatus sebagai istri orang, dan dia tak peduli walaupun kini Bianca telah mengandung 3 bulan anak suaminya. Bianca mengelus-elus perutnya yang masih rata. Sebenarnya aku belum siap hamil, padahal aku baru aja melebarkan sayap aku di perusahaan, keluhnya. Kamu tenang saja, aku akan bantu kamu untuk menggugurkannya. Lagian kalau kamu hamil, perut kamu bakalan buncit dan lebar, aku nggak suka cewek gendut. Bianca tak menanggapi perkataan Dimas, sebenarnya dia ingin menggugurkan kandungannya. Tapi dia harus mencari cara agar Alvaro tidak curiga, seolah-olah dia keguguran karena kecapekan atau terjatuh. Alvaro pasti akan marah padanya jika seandainya dia tahu bahwa dia akan menggugurkan buah cinta mereka dengan sengaja. Kapan kamu akan bercerai dengan suamimu, Bi? Aku ingin segera memiliki kamu seutuhnya. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah milikku. Kita saling mencintai. Itu artinya kita harus memperjuangkan cinta kita. Cinta? Jika dibilang Bianca mencintai Dimas, itu rasanya salah besar. Dia berselingkuh dengan Dimas karena Dimas adalah pria yang tajir. Dia hanya menginginkan hidup nyaman dan serba berkecukupan. Walaupun sebenarnya hatinya tidak bisa menghapus rasa cintanya untuk sang suami. Aku tidak tahu, aku butuh waktu untuk bisa lepas dari suamiku, lirih Bianca. Bianca dan Dimas segera bangkit karena harus kembali ke kantor. Bianca dan Dimas pergi dari hotel dengan menggunakan mobilnya masing-masing. Awalnya Dimas duluan yang pergi, baru setelah itu Bianca yang pergi. Bianca nampak terburu-buru sekali mengendarai mobilnya karena takut telat masuk ke kantor. Dia sudah pernah mendapatkan teguran dari Pak Ricky, ayahnya Dimas. Gara-gara telat masuk, Dimas memang sering sekali mengajaknya bercinta dan tak tahu waktu. Saat itu suasana lagi sepi sehingga Bianca nekat untuk menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi. Bianca sangat terkejut ketika melihat ada seorang kakek tua tengah menyeberangi jalan di zebra cross. Bianca tak dapat mengendalikan mobilnya sehingga mobil yang dia kendarai menabrak kakek tua tersebut. Brak. Tubuh kakek tua itu telah terpental jauh, sehingga kepalanya terbentur ke aspal dan mengeluarkan banyak darah, sampai tubuhnya mengejang. Mungkin karena suasana begitu sepi, sehingga tak ada yang menolong kakek tersebut. Bianca sangat panik, dia tak bisa berpikir jernih, sehingga dia memilih untuk melarikan diri. Memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Setelah berada di jembatan yang sangat sepi, Bianca menepikan mobilnya, tangannya gemetaran, sampai keringat dingin membasahi wajahnya. Nafasnya tersengal-sengal, tak tahu harus berbuat apa sekarang. Kakek yang dia tabrak pasti sudah mati jika mengingat bagaimana kondisi kakek tersebut. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Bianca baru mengingat di lokasi kejadian itu terdapat kamera CCTV.
Pasti kejadian mobilnya menabrak kakek tersebut telah terekam di kamera CCTV yang ada di sana. Bianca tidak ingin dipenjara, dia benar-benar merasa hidupnya hancur. Jika harus hidup di balik jeruji besi, dia akan kehilangan karir yang baru saja dia raih. Dia tidak ingin hidupnya menderita. Hanya satu orang yang dia ingat ketika dia sedang terpuruk seperti ini, siapa lagi kalau bukan suaminya, Alvaro. Baru juga memikirkan Alvaro, pria itu ternyata mengirim pesan kepadanya. Bianca segera membaca pesan dari sang suami. Kerja yang semangat sayang, mau aku belikan apa buat makan malam nanti. Setiap hari, Alvaro memang sering mengirim pesan kepada Bianca untuk menyemangatinya ketika tiba jam istirahat, tapi Bianca jarang membalasnya dengan alasan sibuk, karena setiap jam istirahat dia sibuk melayani nafsu bejatnya Dimas. Tanpa berpikir panjang, Bianca segera menelpon Alvaro, memberitahunya tentang kejadian yang telah dia alami. Bagaimanapun juga hanya Alvaro yang mampu melindunginya dalam keadaan terpuruk seperti ini. Bahkan pria itu rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Bianca. Hanya Alvaro satu-satunya orang yang bisa menolongnya di saat terpuruk seperti ini. Apa yang harus aku lakukan, Al? Aku nggak mau dipenjara. Bagaimana nasib anak kita nanti jika aku harus dipenjara dalam keadaan hamil? Rasanya aku pengen mati aja. Bianca masih saja menangis ketika berbicara dengan Alvaro lewat ponselnya. Saat ini Bianca nampak kalut dan gelisah. Dia benar-benar bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang ini yang pasti dia sangat takut. Takut harus mendekam di balik jeruji besi. Karena sudah jelas dia telah melanggar lampu merah sehingga menyebabkan kakek tua tersebut tertabrak olehnya. Dan lebih parahnya, korban telah meninggal. Pasti hukuman yang dia dapatkan sangat berat. Alvaro mencoba untuk menenangkan Bianca, walaupun sebenarnya dia sangat gelisah dan mengkhawatirkan Bianca. Kamu tenang dulu ya, Bi. Kita harus cari solusinya bersama-sama. Sekarang kamu ada di mana? Walaupun sebenarnya Alvaro juga sangat panik karena tidak ingin Bianca berada dalam masalah, tapi dia harus bersikap dengan tenang, agar bisa segera mendapatkan solusi dengan masalah besar yang Bianca alami. Aku ada di jembatan Jalan Nagasuka, jawab Bianca dengan nada merendah. Bianca merasa sedikit tenang karena akhirnya Alvaro akan datang untuk menemuinya. Ya udah, kamu tunggu aku di sana. Aku sekarang ini juga akan pergi ke sana menemui kamu. Alvaro tidak mungkin membiarkan Bianca sendirian di saat wanita itu membutuhkannya. Bianca menyandarkan diri di jok mobil sambil menunggu Alvaro datang untuk menemuinya. Alvaro memang selalu menjadi penyelamatnya. Dulu ketika dia saat kecil selalu dibully di panti asuhan oleh teman-teman di panti, Alvaro yang melindunginya. Sehingga Bianca yang pertama kali jatuh cinta pada Alvaro. Bianca masih ingat saat pertama kali dia mengungkapkan perasaannya pada Alvaro ketika mereka masih berusia 17 tahun, baru lulus sekolah SMA. Bianca tak menyangka bahwa Alvaro akan menerima cintanya. Setelah menutup telepon, Alvaro menyimpan helm proyeknya di lantai. Dia sudah tak mempedulikan pekerjaannya. Yang pasti saat ini dia harus segera menemui Bianca. Bianca pasti sangat terpuruk. Dia pasti sangat membutuhkannya. Apalagi Bianca lagi hamil, dia tidak boleh berada dalam keadaan tertekan. Al, kamu mau kemana? Teriak mandor di sana ketika melihat Alvaro berlari begitu cepat. Kini pria itu tengah mengendarai motor Vantage-nya dengan kecepatan tinggi. Alvaro tak menghiraukan teriakan dari mandor tersebut. Dia tak peduli jika setelah ini mungkin dia akan dipecat. Di tengah perjalanan sambil memacu motor metiknya, Alvaro tengah memikirkan bagaimana caranya agar bisa menolong Bianca dari masalah ini. Tabrak lari itu pasti telah terekam kamera CCTV, dan memang faktanya Bianca yang salah. Sudah dipastikan dia akan dihukum atas kesalahannya itu. Tapi Alvaro tidak sanggup melihat Bianca hidup menderita. Apalagi Bianca telah mengandung anaknya. Tidak mungkin dia membiarkan Bianca harus menderita dalam keadaan hamil seperti itu. Masih terbayang jelas bagaimana bahagianya Alvaro ketika mendengar kabar bahwa Bianca tengah hamil darah dagingnya. Sampai dia menggendong Bianca saking senangnya, karena akhirnya sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Alvaro telah berhasil bertemu dengan Bianca. Dia masuk ke dalam mobil Bianca. Bianca langsung memeluk Alvaro. Al, aku takut, aku benar-benar takut, Al. Alvaro membalas pelukan Bianca. Aku paham kamu pasti sangat takut, tapi apa yang kamu lakukan salah, Bi? Seharusnya. Bianca melepaskan pelukannya. Dia memotong perkataan Alvaro.
Aku memang salah, Al. Itu karena aku terburu-buru harus kembali ke kantor. Aku nggak mau karir aku hancur begitu saja, Al. Alvaro nampak terdiam, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Bagaimana kalau kamu yang menggantikan aku, Al? Bianca dengan terpaksa meminta sesuatu yang pasti sangat berat untuk Alvaro. Alvaro nampak terkejut ketika mendengar permintaan dari Bianca. Kamu tahu sendiri kan, aku adalah seorang manajer, aku akan mengumpulkan uang yang banyak untuk menyewa pengacara handal agar bisa mengeluarkan kamu. Apa kamu mau melakukannya? Bianca berkata dengan air mata yang berlinang. Alvaro menghela nafas begitu berat, dia terpaksa harus melakukannya. Demi Bianca dan demi calon anak mereka. Alvaro memberikan kunci motor kepada Bianca. Pergilah, aku akan menyerahkan diriku ke polisi. Alvaro terpaksa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan oleh sang istri. Bianca menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, Al, maafkan aku. Gak apa-apa, Bi. Aku rela melakukan apa saja demi kamu. Tolong besarkan anak kita dengan baik setelah kamu melahirkan nanti. Bianca hanya bisa menganggukkan kepala sambil menangis. Setelah itu, Bianca pun keluar dari mobil, dia terpaksa harus meninggalkan Alvaro. Tak berselang lama kemudian, banyak polisi berdatangan, mungkin karena telah menemukan mobil yang sama, nomor platnya dengan mobil yang telah menabrak seorang kakek yang sudah meninggal. Mereka menodongkan ke pistol ke arah mobil tersebut, meminta Alvaro keluar dari mobilnya. Pemilik mobil berplat nomor B4 kali XXXAP, cepat keluar dari mobil Anda akan kami tahan atas kasus tabrak lari. Alvaro berusaha tegar, dia yakin ini adalah keputusan yang terbaik untuk dia dan Bianca. Dia yakin Bianca pasti akan setia kepadanya sampai dia bisa keluar dari dalam penjara. Dan Bianca akan melahirkan dan juga membesarkan anaknya dengan baik. Alvaro segera keluar dari mobil, dia menyerahkan diri, mempersilahkan kedua tangannya untuk diborgol oleh polisi. Rasanya dia ingin mentertawakan dirinya, seakan dunia sedang mengajaknya bercanda. Dulu dia bercita-cita menjadi seorang polisi untuk menangkap penjahat ataupun buronan, tapi ternyata kini dia telah menjadi seorang buronan. Seumur hidup dia tak pernah bermimpi jika tangannya harus diborgol seperti ini. Alvaro harap dia tak pernah menyesal dengan keputusannya dan berharap pengorbanannya tidak sia-sia. Alvaro pun digiring dengan kasar untuk masuk ke dalam mobil polisi. Mungkin disinilah awal keterpurukan di dalam hidupnya. Semua orang yang ada di sekitar menatap dengan penuh kebencian kepadanya, seakan dirinya seperti seorang sampah yang sangat hina. Dan bersambung